Bayangkan, seseorang mengendarai BMW dengan kecepatan di atas 60 km per jam, merenggut nyawa seorang mahasiswa berprestasi yang baru memasuki tahun pertama kuliahnya. Hukumannya, 1 tahun, 2 bulan. Sementara di tempat lain, seorang suami yang melihat istrinya dijambret di depan matanya sendiri, mencoba menghentikan penjahat itu, dan berakhir dengan gelang GPS di kakinya. Dan 7 warga yang curiga melihat sekelompok remaja bersenjata di tengah malam, lalu mencoba mengusir mereka, dituntut 12 tahun penjara. Ini bukan fiksi, ini bukan film thriller, ini terjadi di Sleman, Yogyakarta, dan ini terjadi kepada sesama warga negara Indonesia. Selamat datang di Next Room. Hari ini kita tidak sekadar bercerita, kita akan membedah dengan data, dengan fakta, dan dengan nama-nama yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana keadilan bisa terasa begitu jauh, padahal kantor polisi ada di sebelah rumah kita. Menurut kamu, hukum di Indonesia sudah berpihak ke rakyat kecil, atau masih milik mereka yang berkuasa? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sabtu dini hari, 24 Mei tahun 2025, pukul 01.00 WIB, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Ngaglik, Sleman, masih sepi. Seorang pemuda bernama Argo Erichko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024, seorang anak yatim yang membiayai hidupnya sendiri dari keterampilan dan ketekunan, sedang pulang mengendarai Hyundai Vario. Di belakangnya, sebuah BMW mewah melaju kencang. Di balik setirnya, Kristiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan, 21 tahun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, juga fungsionaris HIPMI PT UGM. Kecepatannya, menurut fakta persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, lebih dari 60 km per jam. Di jalan yang batas kecepatannya jauh di bawah itu, Argo tidak punya kesempatan. Sepeda motornya ditabrak. Ia meninggal di tempat kejadian karena cedera parah di bagian kepala. Yang menarik perhatian publik bukan hanya tragedi kematian Argo, tapi apa yang terjadi sesudahnya. Setelah kecelakaan, nama Kristiano langsung ramai di media sosial. Warganet menemukan fakta mengejutkan. Pelat nomor polisi BMW yang digunakan saat kejadian adalah FK1206. Setelah kecelakaan, pelatnya berganti menjadi B1442 NAC. Ganti pelat usai kecelakaan maut. Bagaimana bisa? Lebih mengejutkan lagi, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei tahun 2025, Kristiano tidak langsung ditahan. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 2 tahun penjara, sesuai pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun pada 6 November tahun 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diketuai Irma Wahyuningsi memutuskan 1 tahun 2 bulan penjara, ditambah denda 12 juta rupiah. Anggota Komisi Ketiga DPR RI, Abdullah, langsung angkat bicara. Ia menyebut vonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Menurutnya, kelalaian yang mengakibatkan kematian seharusnya dikategorikan lebih berat, dengan batas minimum hukuman yang memberikan efek jera dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme kompensasi korban sebagai kewajiban negara. Ia menegaskan, keadilan tidak boleh berhenti di ruang sidang. Ia harus dirasakan oleh keluarga korban dan diyakini oleh publik. Jika vonis ringan terus berulang, maka hukum kehilangan makna moralnya. Apakah 14 bulan penjara cukup sebagai pertanggungjawaban atas hilangnya 1 nyawa manusia? Apa standar keadilan menurutmu? Sekarang kita pindah ke kasus yang tidak kalah menggilas nurani. Sabtu pagi, 26 April tahun 2025, pukul 05.3 WIB, Arsita, 39 tahun, sedang mengendarai motor menuju hotel tempat ia bekerja. Di jembatan Layang Janti, ia tidak menyangka 2 orang berboncengan motor memepetnya dari kiri. Dengan cara, tali tasnya dipotong. Tas berisi uang dan dokumen penting dirampas dalam hitungan detik. Yang tidak diduga para jambret itu, suami Arsita, Hogi Minaya, 43 tahun, kebetulan sedang berkendara tepat di belakangnya dengan mobil Mitsubishi Xpander. Ia menyaksikan perampokan itu dengan mata kepalanya sendiri. Hogi pun mengejar.
Ia memepet motor para jambret untuk menghentikan mereka, bukan menabrak, tapi memepet. 3 kali diusahakan, namun pada kesempatan ketiga, motor jambret naik ke trotoar, hilang kendali, dan menghantam tembok pembatas. Kedua jambret terpental, keduanya meninggal di tempat. Bahkan satu di antaranya masih menggenggam cutter dalam posisi tengkurap. Polresta Sleman kemudian membuat laporan atas kejadian ini. Bukan atas penjambretan yang sudah gugur karena kedua pelakunya tewas, tapi atas kecelakaan lalu lintas. 2 hingga 3 bulan setelah kejadian, Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancamannya, kecelakaan mengakibatkan orang meninggal meski tidak ditahan. Hogi dipakaikan gelang GPS di pergelangan kakinya. Seorang suami yang membela istri dipantau seperti narapidana. Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto, berdalih, "Kami melakukan seperti ini untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kalau kami nurutin orang, oh kasihan korban jambret kenapa jadi tersangka? Tolong dipertimbangkan bahwasanya di situ ada korban meninggal 2. Tapi Arsita membantah keras, "Suami saya tidak nabrak. Suami saya mepet kedua pelaku jambret hingga naik ke trotoar. Karena hilang kendali, jambretnya menabrak tembok pembatas." Kasus ini viral. Komisi Ketiga DPR RI pun bereaksi keras. Anggota DPR Habibur Rahman dalam rekaman video yang beredar tampak memarahi Kapolres Sleman di rapat dengar pendapat. Akhirnya, bukan karena keadilan tumbuh dari dalam sistem, tapi karena tekanan publik yang luar biasa Kejari Sleman menutup perkara Hogi Minaya pada awal Februari tahun 2026. Hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun ke-2023. Kapolres Sleman pun meminta maaf kepada Hogi dan Arsita Minaya. Sebuah permintaan maaf yang datang setelah berbulan-bulan penderitaan. Pertanyaannya, kalau tidak viral, apa yang akan terjadi jika kamu ada di posisi Hogi, menyaksikan istri dijambret langsung di depan mata? Apa yang akan kamu lakukan, dan apakah kamu takut menjadi tersangka setelahnya? Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya berpikir. Diganti kerugiannya orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada, ya bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjambretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh dirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau kan. Ini di mana kita mau ngerjakan ini? Dan ini menjadi objek pemerasan nanti. Karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini. Karena bukan tindak pidana. Yang bisa dikerjakan kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya. Itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah. Ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Kasus ketiga ini yang paling kompleks, dan justru karena kompleksitasnya, kita perlu sangat hati-hati dalam membacanya. Senin dini hari, 9 Juni tahun 2025, pukul 8 malam, di Jalan Monjaligang Kodi, Gemawang, Sinduadi, Melati, Sleman. 2 warga dewasa bernama Surya Trisaputra dan Muhammad Devanda Kevin Herdiana melihat sekelompok remaja berkumpul. Gelagat mereka mencurigakan. Beberapa dari mereka menutup tubuhnya menggunakan buku dan lakban. Ketika dicek, ditemukan sarung berisi senjata tajam, pedang, celurit, dan gir. Warga itu kemudian memanggil warga lain. Total 7 orang.
Mereka menegur kelompok remaja tersebut dan meminta mereka bubar dalam 5 menit. Sebagian besar remaja itu kabur, tapi 2 orang tertangkap, Muhammad Tristan Pamungkas, 17 tahun, dan Rahman Saka Al-Bukhari, 15 tahun. Yang terjadi selanjutnya itulah yang menjadi masalah hukum. Kedua remaja tersebut dianiaya oleh 7 warga. Tristan meninggal dunia, Saka mengalami luka berat. Disinilah kita harus berhenti dan berpikir jernih, karena ada 2 versi cerita yang beredar. Di media sosial, cerita ini viral sebagai warga yang mencegah Kelitih malah dipenjara 12 tahun. Kemarahan publik memuncak. Tapi apa kata Pengadilan Negeri Sleman? Juru bicara kedua PN Sleman, Ari Prabawa, menegaskan, dalam fakta persidangan, tidak terungkap adanya peristiwa Kelitih. Ia mengatakan, berdasarkan fakta hukum, kelompok remaja itu berencana merayakan ulang tahun dengan mengadakan tawuran, bukan aksi Kelitih acak. Polda DIY pun memastikan, dalam penyidikan, tidak ditemukan petunjuk bahwa korban hendak melakukan Kelitih. Senjata tajam yang ditemukan di joglo ternyata bukan milik 2 korban, tapi disiapkan oleh 2 anak lain yang berhasil melarikan diri, dan mereka sudah diproses hukum terpisah. Pakar Hukum Pidana UGM, Markes Priyogunarto, menilai kasus ini harus dilihat secara utuh, termasuk soal apakah ada unsur pembelaan diri yang sah, atau sudah masuk ranah penganiayaan yang melampaui batas. Pada 10 Februari tahun 2026, Majelis Hakim PN Sleman yang diketuai Agung Nugroho menjatuhkan vonis. Ketujuh terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 3 dan Pasal 80 Ayat 2 Junito Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena kedua korban masih di bawah umur. Rincian vonis: Sukamto, 8 tahun 10 bulan. Surya Trisaputra dan Muhammad Saifullah masing-masing 9 tahun. Andreas Kevin, 10 tahun. Yasin dan Muhammad Devanda, masing-masing 8 tahun 10 bulan. Lintang Sulistyo, 8 tahun 20 bulan. Selain itu, denda masing-masing 1 miliar rupiah, serta restitusi bersama 348 juta rupiah untuk keluarga korban Tristan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun tapi tetap sangat berat. Dan inilah dilema yang dihadapi masyarakat. Di satu sisi, hukum harus melindungi anak-anak, bahkan anak-anak yang sedang melakukan hal berbahaya. Di sisi lain, warga yang kelelahan menghadapi kejahatan jalanan yang tak pernah tuntas ditangani negara, merasa tidak ada pilihan lain. Menurut kamu, apakah warga berhak mengambil tindakan sendiri ketika hukum dan aparat gagal melindungi mereka? Di mana batas antara bela diri dan main hakim sendiri? Dalam kasus BMW dan kasus Hogi, kedua pelaku sama-sama dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur kecelakaan lalu lintas berakibat kematian. Ancaman maksimalnya 6 tahun penjara. Masalahnya, pasal ini tidak membedakan antara orang yang mengebut karena lalai di malam hari dengan orang yang mengejar penjahat untuk melindungi keluarganya. Keduanya bisa dikenai pasal yang sama, dan hasilnya sangat bergantung pada konteks yang dinilai hakim. Inilah yang disebut pakar hukum sebagai kelemahan keadilan prosedural versus keadilan substantif. Secara prosedural, semua langkah sudah diikuti, tapi secara substantif, apakah hasilnya terasa adil? Masyarakat yang menilai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya Pasal 49 KUHP dikenal doktrin pembelaan diri atau nutwir. Seseorang tidak bisa dipidana jika tindakannya merupakan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum. Tapi batas pembelaan terpaksa ini sangat tipis dan sangat bergantung pada penilaian hakim. Dan dalam kedua kasus Sleman ini, Hogi dan 7 warga, pertanyaan tentang batas pembelaan diri tidak pernah benar-benar dijawab secara memuaskan di ruang publik. Komisi Kepolisian Nasional pun menyoroti pentingnya melihat kasus-kasus seperti ini secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kepastian hukum, tapi juga dari aspek keamanan publik dan konteks situasional. Ini mungkin yang paling menyedihkan dari semua cerita hari ini. Kasus Hogi Minaya baru mendapat keadilan baru ditutup setelah kasusnya viral di media sosial dan DPR turun tangan. Kasus BMW baru mendapat sorotan yang serius setelah warganet ramai-ramai mempertanyakannya di platform X. Pertanyaan kita bersama, berapa banyak kasus seperti ini yang tidak viral?
Berapa banyak rakyat kecil yang tidak punya akses ke media atau pengacara, yang harus menelan ketidakadilan dalam diam? Apakah keadilan di Indonesia sudah terlalu bergantung pada kekuatan viral di media sosial? Apakah ini pertanda sistem sedang gagal? 3 kasus, 1 kota, 1 institusi hukum. Pengendara BMW divonis 14 bulan. Suami yang membela istri jadi tersangka berbulan-bulan. 7 warga divonis hingga 10 tahun. Apakah hukum salah? Tidak selalu. Hukum berjalan sesuai prosedur. Hakim memutus berdasarkan fakta persidangan, bukan viralitas. Namun ketika hukum terasa benar secara formal, tapi rasa keadilan publik terluka, disitulah ada yang perlu dibenahi. Sebagai warga, kita bisa tahu hak kita, berani bersuara, dan tidak berhenti menuntut keadilan. Ini Nextroom. Kami hadir untuk menyajikan fakta, bukan drama, bukan clickbait, karena kamu berhak tahu. Subscribe Nextroom, aktifkan loncengnya, like. Jika kamu percaya keadilan harus diperjuangkan, tulis komentarmu di kolom diskusi, share ke WhatsApp, Twitter, dan Instagram kamu.